返事せー。なんだ？やたらに動くな。ケンジ！おーい！あ！どこ行ってた？もう心配させやんといてよ、アホ。耳に何ぶら下げてるんや。Selamat datang di Gadgetener, Korea, Japan, Thailander, tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Balik lagi di segmen cerita film Jepang, dan kita akan membahas film berjudul Wood Job. Film ini menceritakan tentang seorang lelaki SMA yang tidak lulus ujian masuk universitas. Karena tidak ada tujuan yang jelas, dia mencoba ikut sebuah program yang dia lihat di sebuah brosur. Program apakah itu? Nah, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung skuida. Cerita berawal di sebuah pengumuman ujian masuk universitas. Pemeran utama kita yang bernama Hirano tidak lolos ujian. Ditambah lagi dia putus oleh pacarnya setelah dia tahu kalau Hirano tidak lolos ujian. Ini mah namanya udah jatuh tertimpa tangga lagi. Pulang dari sana, dia nongkrong dengan teman-temannya untuk menghilangkan penat. Dan saat pulang, dia berdiri di sebuah tempat kumpulan brosur invitasi. Dia mencoba keberuntungannya di sana dengan melepeh permen karet yang ada di mulutnya ke kumpulan brosur itu. Dia malah mendapatkan brosur invitasi menjadi angkatan bersenjata Jepang. Tapi tiba-tiba brosur itu jatuh dan dia menemukan brosur invitasi pelatihan bernama Green. Inilah jalan ninjaku. Hirano memulai perjalanan pencarian jati dirinya. Di tengah teleponan dengan temannya, tiba-tiba mantannya menelpon. Tapi saat mantannya berbicara, suaranya terputus-putus. Dan pas sekali, dia sampai di stasiun pemberhentian yang dia tuju. Tapi saat turun, sinyal HP itu malah hilang. Dia seperti berada di sebuah stasiun di tengah hutan. Baru saja sampai di sana, Hirano langsung mau pulang. Dan saat ingin mengecek HP-nya, tidak sengaja HP-nya malah jatuh ke genangan air di sebuah payung. HP Hirano jadi rusak. Dan tiba-tiba ada mobil yang datang. Ternyata orang itu adalah orang dari pelatihan Green. Hirano dibawa ke asrama pelatihan. Di tengah orang dari Green itu menjelaskan pelatihan itu, Hirano seperti mencari sesuatu. Pelatihan Green itu adalah pelatihan kehutanan dan pelatihan itu akan memakan waktu 1 tahun. Di mana di 1 bulan pertama mereka akan mendapatkan pelatihan dasar dan selebihnya mereka langsung praktek dan akan disebar ke berbagai tempat kerja yang berbeda. Ternyata Hirano mencari wanita yang ada di brosur itu. Lah, karena harapan bertemu wanita itu pupus, Hirano jadi malas belajar. Hari itu mereka akan diajarkan cara menebang pohon. Si instruktur kesal pada Hirano karena hal tadi. Ditambah lagi, dia malah tidak memperhatikan si pengajar. Tidak sengaja, jari Hirano malah tergores. Malamnya Hirano pingin menyudahi latihannya itu. Tapi ternyata malam itu, teman sepelatihannya juga ada yang ingin pulang. Dia tidak jadi meminta izin untuk pulang, dan langsung keluar asrama. Di luar asrama, Hirano telat meminta tumpangan pada temannya. Dan tiba-tiba ada seseorang membawa motor pingin keluar asrama juga. Dia pun memberi tumpangan. Saat sampai di stasiun, ternyata orang yang membawa motor itu adalah wanita yang ada di brosur. Saat kereta datang, Hirano tidak jadi pulang.
Dia pun berjalan kaki kembali ke asrama. Dan akhirnya dia bisa bertahan dan lulus pelatihan selama 1 bulan di asrama. Di sisa pelatihannya selama 11 bulan lagi akan dihabiskan di Nakamura Lumber, yang katanya medan kerjanya cukup sulit. Jemputan Hirano datang, dan ternyata orang yang menjadi penanggung jawab Hirano adalah instruktur yang ganas itu, bernama Ida. Mimpi apa Hirano semalam? Di tengah perjalanan mereka membawa rusa mati yang sebelumnya Ida tabrak. 汁出てる汁。汁やかましい。これ獣医さんに行くんですか？あ、いや。Sampailah mereka di sebuah desa yang indah nan asri. Hirano akan tinggal di rumah Ida selama pelatihannya. Dia langsung disuruh menghadap ke kepala desa. Hirano君、来たんか。今着いた。いえ。あんた。 Di hari pertamanya sampai di sana, dia langsung diajak beroperasi. Yake! Yoshi. Sesampainya di TKP, ternyata sudah banyak orang di sana. Ah! あっち行こうか。あやそっちや。山やどけ。あれ後で。Setelah selesai mengurus pohon tumbang itu, Hirano memperkenalkan dirinya. Tapi di tengah perkenalan, すいません。お、これ昼やな。火やライター。 mereka semua pulang. Di perjalanan, para bapak-bapak membicarai Ida yang marahan dengan istrinya karena Ida genit ke seorang gadis yang dijuluki sebagai gadis New York. Mereka semua lalu bernyanyi sepanjang perjalanan pulang. Malamnya di rumah Ida, mereka memakan rusa yang mati tadi. Hirano merasa jijik karena itu. Di tengah makan malam, Ida dan istrinya bertengkar lagi. Malamnya, Ida dan istrinya pergi. Inilah kesempatan Hirano untuk mencari makan di dapur. Paginya saat baru bangun, rumah itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Dia pun langsung buru-buru berencana pergi dari sana. Tapi ternyata halte bus jauh dari desa itu. Dan tiba-tiba Ida datang membawa mobil sudah bersama istrinya dan istri kepala desa. Mereka mau ke kota untuk belanja. Saat ditanya Ida, Hirano pun beralasan kalau dia ingin mereparasi HP-nya. Walau agak mencurigakan, Hirano tetap diajak Ida ke kota. Sesampainya di sana, Ida langsung membawa Hirano ke tukang reparasi HP. Ternyata Ida sangat excited karena ini toh. Saat pulang, akhirnya Hirano melihat wanita yang ia dambakan itu. Dia bernama Naoki. Ternyata Naoki punya pengalaman buruk dengan seorang pria dari kota. Karena dulu dia pernah ditinggal pergi saat sedang sayang-sayangnya oleh pria kota yang saat itu pelatihan di sana. Hirano memulai pekerjaannya sebagai tukang kayu sehari-hari sampai dia cukup terbiasa. Oh. Made! どうや。まあなんとかあと258日ありますから。ブラックやで。はい。
お、今日はあるんやな。精つくで。Pulangnya, karena Ida lupa mengantar para nenek-nenek pergi ke pemandian air panas, nenek-nenek itu pergi sendiri mengendarai mobil Ida. Dan malam itu Hirano disuruh menginap di tempat lain karena Ida dan istrinya dalam masa subur-suburnya. Ida membekali Hirano balon tiup untuk mendekati Naoki. Dia pun langsung ke rumah Naoki. Plok, hoplok. 置いてくで。またやられたやつ。 Ternyata Naoki adalah seorang guru di sekolah desa itu. Karena kejadian lintah di awal kedatangannya, Hirano jadi dikenal sebagai pria lintah. Di tengah bermain, ada seorang kakek-kakek di sini awal, yang ternyata dia adalah kepala desa di desa itu. Ternyata bapak ini cuma bos Nakamura Lambert toh. Hirano dianggap orang yang tidak sopan karena dia mengabaikannya di scene awal. Karena sepertinya dia tidak bisa menggayat hati Naoki malam itu, dia pun memohon menumpang tidur pada istri si bos. Di rumah si bos, Hirano melihat foto kakek buyut si bos, yang ternyata foto itu adalah foto 105 tahun yang lalu. Hirano lalu ditanyakan apa dia ingin menebang pohon yang usianya 105 tahun. Tentu saja dia mau. Tapi besoknya dia malah cuma disuruh menebang pohon biasa. Itu juga pertama kalinya dia menebang pohon selama latihan di Nakamura Lambert. よし、バット方向よし、はい、火場所よし。しっかりせんか。 Setelah selesai menebang, dia melihat Ida yang menebang pohon 105 tahun itu. Ida sangat terlihat berkarisma saat menebang pohon itu. Ternyata tidak segampang itu menebang pohon sebesar ini, karena kita juga harus melihat pergerakan angin. Nakamura Lambert ternyata terkenal dengan kualitas kayunya yang sangat bagus. Itu pun berbanding lurus dengan harganya yang tentu saja mahal. Saat perjalanan pulang, Hirano menanyakan, dengan banyaknya kayu berkualitas tinggi, kenapa mereka tidak menebang seluruh pohon itu saja dan menjadi seorang super duper kaya? Si bos pun menjawab, 自分が生きとるうちのことしか考えてんやろ。先祖が植えたもん全部売ったったら100年もせんと打ち止めや。大事に育ったろなあかん。こうやって思わんか。で野菜がどんだけうまいか。林業はそうはいか。結果が出るのは後なんや。 asli, bagus banget kata-katanya. Besoknya, istri Ida meminta tolong pada Naoki untuk memberikan bekal Ida dan Hirano yang tertinggal. Dan dia nantinya akan diberikan makan siang juga. Saat ini Hirano dan Ida sedang mengambil bibit pohon di atas pohon yang sudah tua. Saat sampai di sana, Naoki tidak ingin mengganggu mereka bekerja. Jadi dia menunggu sekaligus melihat mereka yang sedang kerja di atas pohon. Dan saat waktunya makan siang... お前まさか、お前こら。みたいな七草、いらないさよ。サンキュー、助かったわ。直樹に感謝せよ。ちょっと待って。 Ternyata makan siang untuk Naoki pun sudah dibekali oleh istri Ida. Mereka lalu makan bersama. Karena hujan, mereka meneduh di mobil. Tiba-tiba Hirano menanyakan tentang mantan Naoki. Mantan Naoki ternyata tidak kuat dengan tanda kutip ketertinggalan di desa itu. Dan Naoki pun punya prinsip untuk tidak meninggalkan desa kelahirannya. Tapi ketika ditanya mengapa, Naoki tidak menjelaskannya. Dan malah marah karena Hirano tidak mengerti. Naoki keluar dari mobil dan melempar gumpalan kertas. Dia lalu pergi. Kertas itu ternyata adalah pesan dari istri Ida yang berisikan kalau ponsel Hirano sudah selesai diperbaiki. Mereka langsung ke tempat reparasi itu. うるさい。
Saat mengecek HP-nya, sudah ada pesan suara dari mantannya. Mantannya dan grup yang dia miliki ingin mengamati kehidupan pekerja di hutan itu selama beberapa hari. Tapi belum saja sehari di sana, orang dari kota itu malah seperti merendahkan orang-orang di desa itu. Hirano pun marah dan menyuruh mereka pergi. Musim dingin pun tiba. Hari itu akan ada pertemuan untuk membicarakan festival. Mereka jadi pulang cepat. Ternyata pertemuan itu membahas tentang Hirano yang dipertimbangkan akankah ikut andil dalam festival atau tidak. Kepala desa tidak mau Hirano ikut andil di festival itu karena dia bukanlah pria gunung sejati. Di mana pastinya setelah pelatihannya itu berakhir, dia akan pergi dari desa itu. Tapi tiba-tiba Ida membelanya. まだろくに枝打ちもできへんし、切んのも下手くそや。ほとんど役に立たんけど、ちゃんと山の男や。 Musim dingin pun berlalu. Hari itu mereka tidak bekerja karena dipercayai hari itu Dewi Hutan sedang menghitung pohon-pohon di hutan. Dan mitosnya, jika seseorang masuk ke hutan, maka orang itu akan hilang karena dihitung sebagai pohon. Saat anak-anak sedang berjalan ke sekolah dengan Naoki, tiba-tiba bocah botak ini melihat kumbang langka. Karena dihiraukan teman-temannya yang sedang ngobrol, dia pun malah mengejar kumbang itu sendirian ke dalam hutan. Sorenya dia pun dinyatakan hilang. Semua pekerja hutan langsung masuk ke hutan untuk mencari bocah botak itu. Hirano berjanji pada Naoki akan menemukan si bocah botak. Baru saja masuk ke hutan, tiba-tiba mereka disambut oleh kabut tebal. Dan tiba-tiba tangan Hirano ditarik oleh sesosok misterius yang membawanya ke suatu tempat. Wah, berarti sosok misterius itu Dewi Hutan dong. Ingat scene ini kan? Ternyata karena kebaikan Hirano saat itu, Dewi Hutan jadi membantunya mencari si bocah botak. Saat hari hampir malam, mereka keluar dari hutan. Kepala desa sebagai kakek dari si bocah botak senang cucunya ketemu. 子供ってなんか重いんすね。こっちの手がなんか示し。お前、何から下げてるんや。 Besoknya si kepala desa memberikan papan nama Hirano dan memintanya untuk ikut andil dalam festival pria gunung sejati. Hari itu Naoki juga menjenguk Hirano. Dia bercerita kalau bocah botak itu bertemu dengan seorang wanita cantik di dalam hutan. Hirano pun mengingat kejadian saat tangannya ditarik seseorang. ちょっと笑い事じゃないです。もうこれ早く治んないかな。あと何日？研修が終わる日。あれ何日だったっけ？あと16日やろ？あ、そっか。 Hari festival pun tiba. Saat para lelaki bercawat mulai berjalan ke atas gunung, tiba-tiba istri si bos memberikan kabar kalau ibu Hirano menelponnya dan ada hal genting tentang ayahnya. Ida pun menyuruhnya untuk menyusul saja nanti, tapi jangan sampai terlambat. Hirano langsung berlari ke rumah si bos untuk mengangkat telepon. Dan ternyata bukan kabar tentang ayahnya sakit ataupun meninggoy, melainkan cuma menanyakan saus yang Hirano suka untuk steak. Plok, hoplok. Lalu Hirano pergi menyusul. Tetapi jalan sudah terlalu ramai. Karena itu Naoki yang ada di sana mengantar Hirano menggunakan motor dengan memotong jalan. Dan akhirnya mereka sampai di puncak gunung. Ritual pun dimulai. Hirano dipercayai untuk menggergaji pohon itu bersama dengan Ida. Setelah pohon itu tumbang, mereka mempersiapkan batang itu untuk diluncurkan ke bawah gunung. Di mana di ujung rel itu ada sebuah jerami yang dibentuk seperti sesuatu yang mungkin kalian pun familiar. Semua perempuan menunggu di bawah dekat jerami aneh itu. Saat ikut mendorong kayu,
kaki Hirano terlilit di tali yang terhubung dengan batang itu. Karena batang itu sebentar lagi meluncur, Ida pun menyuruhnya untuk naik saja ke batang itu dan ikut meluncur ke bawah. Untungnya Hirano selamat. Ternyata festival itu bermaksud sebagai doa kesuburan. Ya, kesuburan di segala aspek lah pokoknya. Hari kepulangan Hirano pun tiba. Mereka sedih karena Hirano kembali ke kota. Tapi sayangnya Naoki tidak datang mengantar Hirano pulang. Di tengah perjalanan pulang, ternyata Naoki datang ke pinggiran rel untuk mengucapkan salam perpisahannya. Sayonara. 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 Hirano sampai ke kota. Dia seperti asing dengan keadaan kota. Hirano langsung pulang ke rumahnya. Tapi sebelum masuk, dia tiba-tiba mencium sesuatu. Dia pun pergi ke asal bau itu. Dan ternyata itu adalah bau kayu yang sudah familiar di hidungnya. Karena itu dia pun tidak jadi pulang ke rumah. Dia cuma meninggalkan sake ular di depan pintu rumahnya. Lalu dia kembali lagi ke desa. Di credit scene terlihat Hirano menjadi model dalam brosur invitasi pelatihan Green. Tamat. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari film ini banyak banget. Mulai dari mengingatkan kita tentang peduli dengan alam, tidak serakah, selalu beretika baik pada sesama manusia maupun alam liar, dan masih banyak lagi. Oke, jadi itulah cerita alur film Wood Job yang KJT Nerd bawakan. Dengan cerita perjalanan Hirano dalam pencarian jati dirinya di desa tengah gunung, rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 9/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.